A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesempatan bertemu kembali. Semoga apa-apa yang pernah saya sampaikan dan yang telah saya sampaikan semoga menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat, membawa kita untuk keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk itu pada hari ini kami akan memberikan sebuah materi yang mungkin sangat mencengangkan buat Anda semuanya. Dalam hal ini pasti akan banyak menimbulkan kontroversi manakala tidak memahami yang kami sampaikan. Semoga semuanya pada paham dan semoga semuanya bisa dapat dimengerti. Khususnya untuk saudara-saudaraku yang mungkin beragama Islam, karena hal ini judulnya sangat menohok, sangat mengagetkan. Apa itu temanya pada hari ini? Temanya pada hari ini adalah setan tidak salah. Kok bisa? Nah, itulah saudara-saudaraku, mari kita kupas secara pelan-pelan. Semoga semuanya pada paham dan semoga semuanya pada mengerti. Ini kita lihat dari sisi mananya. Bahwa kalau setan itu tidak salah. Ada beberapa ayat yang berbunyi wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkahnya setan atau langkahnya nafsu-nafsu, sebab setan itu adalah musuhmu yang nyata. Berarti ini ayat kalau kita lihat dari sisi proses atau kalau kita lihat dari sisi syariatnya, bahwasannya setan itu tidak pernah ada baiknya. Betul, itu memang tidak salah. Tetapi kita atau ketika saat Allah berfirman kepada Adam dan Siti Hawa, wa id qulna, pada waktu Allah berkata kepada para malaikat, di mana Allah berfirman, sujudlah engkau kepada Adam sebagai penghormatan. Semua makhluk yang namanya malaikat itu sujud kepada
Nabi Adam alaihi salam. Semata-mata hanya patuh dan taat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali yang namanya iblis atau nafsu tidak mau bersujud. Karena di dalam hati atau di dalam diri iblis ini ada sifat yang namanya sifat takabur dalam hatinya. Dan iblis ini termasuk sebagai golongannya orang-orang kafir. Wahai Adam, kata Allah, bertempat tinggallah dengan Hawa di surga ini sesuka hatimu. Apa yang engkau inginkan semuanya sudah disiapkan dan sudah disediakan. Tetapi wahai engkau ingat Adam, jangan pernah engkau mendekati pohon sajaroh yang dikenal di masyarakat adalah pohon kulti atau yang dinamakan buah kulti. Apabila engkau mendekati dan memakannya, kata Allah kepada Nabi Adam, engkau termasuk golongan orang-orang zalim terhadapku. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, Allah menciptakan iblis, menciptakan Adam, menciptakan malaikat itu atas dasar kehendak Allah sendiri. Tidak ada yang namanya intervensi dari pihak manapun. Karena Allah Maha Esa dan Maha Berkuasa. Allah memerintahkan malaikat agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun juga atas dasar kehendak daripada Allah sendiri. Allah menciptakan dan memerintahkan iblis itu pun juga atas dasar kehendak Allah sendiri. Begitu pula terhadap Adam, tidak ada intervensi ketika Allah menciptakan Adam, itu juga atas kehendaknya Allah sendiri. Semuanya sesuai tugas dan pokoknya masing-masing. Semuanya sudah sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Semuanya sudah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, di satu sisi Allah melarang Nabi Adam dan Hawa itu untuk mendekat pohon atau buah kulti. Di satu sisi lain Allah juga memberikan izin terhadap iblis untuk menggoda Adam dan Siti Hawa.
pada diri kita, Allah meletakkan nafsu-nafsu di dalam diri kita ini, baik sifat basariyah ataupun sifat basirah. Bahwasanya semuanya nafsu-nafsu itu yang ada di dalam diri kita ini, itu sesungguhnya juga atas kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga memberikan perintah terhadap kita untuk tidak mengikuti langkah-langkahnya nafsu, untuk tidak mengikuti langkah-langkahnya iblis, itu juga karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat dari sisi proses atau secara syariat, sudah jelas bahwa nafsu atau iblis itu salah. Nafsu atau iblis itu tidak benar kalau dipandang secara proses atau secara syariatnya. Kita mengatakan salah atas dasar bahwasanya sifat daripada nafsu atau iblis itu semuanya pasti mengarahkan hati kita untuk melalaikan Allah, untuk melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alias melarang hati kita untuk menyembah kepadanya. Ringkas kata, sampai sejarah pun yang namanya iblis atau nafsu itu selalu mengajak kepada hal-hal tentang keburukan. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, jika kita hanya berhenti di sudut pandangnya syariat saja, kita hanya berhenti di dalam prosesnya saja, maka sampai kapanpun pasti akan mengatakan bahwasanya iblis itu salah. Itulah saudara-saudaraku yang mungkin saja iblis itu mungkin ya bernasib sial karena tidak pernah ada benarnya. Yaitu kalau dipandang dari sisi proses atau secara sisi syariatnya. Bila iblis tidak salah, itu dari sudut mana bahwa kita mengatakan bahwa iblis itu tidak salah? Dari sisi mana kita melihatnya? Bahwasanya sudah kita katakan di awal tadi, semua makhluk itu sudah ada tupoksinya, sudah ada tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Entah itu malaikat, entah itu iblis, entah itu manusia,
sudah ada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Baik iblis, malaikat itu juga sesuai dengan porsinya masing-masing. Kita melihat dari sisi iblisnya atau dari sisi kehendaknya. Kita melihat dari sisi iblisnya seperti apa, atau kita melihat dari sisi kehendaknya Allah itu sendiri. Kita melihat dari sisi mana? Coba kita kupas secara bersama-sama. Dari satu sisi, Allah melarang terhadap Adam untuk mendekati buah kulti. Dan Allah memberikan izin kepada iblis untuk menggoda Nabi Adam. Supaya Adam ini tergelincir daripada propaganda iblis itu sendiri. Sebab walaupun kelihatannya iblis itu menyesatkan, mempengaruhi terhadap diri Adam alaihissalam, tetapi perlu diingat oleh kita, apakah tanpa adanya izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah iblis itu bisa melakukannya? Apakah iblis bisa melakukannya dengan sendiri? Yang bisa menjawab itu ada di dalam hati panjenengan semuanya. Jawablah dengan hati, jawablah dengan perenungan, jawablah sesuai dengan pemikiran hati ini. Begitu pula nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita ini menggoda terhadap diri kita, menggelincirkan terhadap diri kita, menyeret terhadap diri kita lewat kesenangan-kesenangan duniawiah ini juga atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, ini akan mudah dipahami bagi orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah, atau orang-orang yang sudah di maqam musyahadah, atau juga bisa disebut orang-orang ahli suhud. Tetapi bagi ahli hijab, yaitu akan pasti bertentangan, karena ahli hijab masih dalam keadaan matanya buta, alias belum bisa melihat. Kenapa bisa dikatakan iblis itu tidak salah? Ini perlu digarisbawahi, perlu ditarik benang merah oleh saudara-saudara semuanya, oleh panjenengan semuanya. Kenapa bisa dikatakan iblis itu tidak salah? Yang pertama, karena atas dasar izinnya Allah.
Mungkinkah iblis itu berani kalau tidak atas dasar Allah, atas izinnya Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, iblis melakukan itu pun juga atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak mengizinkan, kalau Allah tidak menghendaki, ya pasti tidak terjadi. Karena Allah itu maha kuasa segala-galanya. Tidak akan mungkin, tidak akan bisa seorang iblis itu tanpa mendapatkan izin, tanpa atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa ada campur tangannya Allah di situ, iblis juga tidak bisa berbuat apa-apa. Itu semua kita akan mengetahui dan paham manakala kita sudah duduk sampai dengan makrifat Allah. Saudara-saudariku dimanapun kita berada, pada saat kita ini masih proses, memang iblis itu adalah musuh yang nyata, harus dijauhi. Sekali lagi, iblis itu harus dijauhi. Dasarnya sudah jelas, Qur'annya pun juga sudah jelas. Tetapi manakala kita melihat dari sisi hakikatnya, atau hati ini sudah sampai Allah, atau hamba itu sudah sampai ma'rifatullah, engkau tidak akan bisa mengatakan bahwasanya iblis itu salah. Karena iblis itu melakukannya itu hingga sampai Adam itu diusir dari surga. Itu adalah bentuk daripada settingannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu sudah mengkondisikan sedemikian rupa bahwasanya manusia ini akan dijadikan sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Lalu nafsu itu merupakan sebagai bentuk daripada ujian kita, bentuk daripada uji coba terhadap manusia ini, sebagai ujian apakah lulus atau tidak. Ya kalau lulus pasti mengalami ketenangan, atau dikatakan secara syariat masuk surga. Kalau tidak lulus, ya tidak mengalami ketenangan, sengsara, atau kalau di dalam syariat dikatakan masuk neraka. Itulah saudara-saudariku, bahwasanya kita akan mengetahui semuanya itu adalah atas kehendak Allah sendiri. Tatkala si hamba ini sudah duduknya di makom musyahadah atau ma'rifatullah.
Sekarang untuk saudara-saudariku, yang terpenting adalah bagaimana caranya hatimu harus sampai ma'rifatullah, agar diri Anda tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah memvonis diri seseorang itu salah. Karena sesungguhnya manusia itu tidak punya wewenang membenarkan atau menyalahkan. Yang punya wewenang membenarkan dan menyalahkan itu hanyalah mutlak kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Karena yang namanya manusia ini seperti patung, seperti boneka yang tidak memiliki daya dan upaya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi manusia yang belum tahu, kebanyakannya masih merasa bahwa dirinya bisa segala-galanya, yang memiliki kekuatan segala-galanya, yang paling benar segala-galanya. Itulah yang mengakibatkan butanya mata hatimu, sehingga tidak bisa melihat dari sisi mana iblis dikatakan tidak salah, atau dari sisi mana iblis itu harus salah. Itulah saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadikan sebuah pelajaran, bisa dijadikan sebuah pepeling, atau digunakan sebagai ilmu diri kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Untuk itu pada hari ini sementara saya cukup sekian. Silakan video-video saya jika bermanfaat, silakan tularkan kepada saudara-saudara yang lain, biar hatinya pada benar, biar hatinya pada tidak salah langkah. Ya silakan panjenengan semuanya kasih tahu kepada saudara-saudaranya semuanya, baik saudara di dalam keluarga ataupun saudara dalam persaudaraan setiati terate pada khususnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sebelum saya akhiri, jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, usikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.